Hai guys, semoga ini nggak bising banget ya suara hujannya. Dan siapa di sini yang suka buang-buang sampah bukan di tempatnya? Dan siapa yang gemes banget kalau lihat orang buang sampah sembarangan? Kita bahas trik untuk bisa jadi manusia yang suka buang sampah pada tempatnya yuk guys. Dan selamat datang di Audio Kehidupan. Halo semuanya, tempat ini tempat dimana suara kita mungkin pelan tapi isinya nyelekit banget. Tempat dimana kita belajar jadi manusia sedikit lebih baik setiap harinya, walaupun kadang rasanya ingin rebahan aja, ingin males-malesan aja. Dan hari ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana banget tapi dampaknya luar biasa bagi satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan negara ini guys. Sesuatu yang kelihatannya sepele banget tapi menentukan apakah kita manusia atau cuma makhluk berkaki dua yang sekesibuk itu. Jadi judul kita hari ini adalah trik untuk bisa jadi manusia yang suka buang sampah pada tempatnya. Dan aku harap ini tuh bisa kamu praktekkan dan kamu jaga kebersihan di rumahmu, terutama di kelilingmu dulu ya guys. Kedengarannya gampang banget kan? Kedengarannya kayak sepele banget kan? Tapi kita lihat siapa yang mau mempraktekkannya benar-benar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang kalau lapar bisa jalan jauh, kalau galau bisa ngejar mantan sampai 3 kecamatan. Tapi kalau buang sampah jarak 2 meter aja kayak 2 tahun cahaya, males banget. Hari ini kita bongkar semuanya. Kita bahas dari sisi psikologisnya, sisi kebiasaannya, sisi males-malesnya itu, sampai sisi lucunya jadi manusia. Jadi guys, pas selesai dengerin ini, minimal kamu sadar, oh selama ini aku bukan jahat, cuma kurang teliti aja. Jadi kita latihan lagi untuk buang sampah pada tempatnya ya guys. Menurut kalian, kenapa kita kadang susah buang sampah pada tempatnya? Nggak kita deh, nggak. Kalau aku memang benar-benar buang sampah pada tempatnya. Dan bahkan aku mau memilih sampah kresek plastik atau kertas yang ada di dekat tong sampah itu aku mau. Bukan karena kita jahat guys, bukan karena orang-orang seperti itu jahat, bukan karena kita nggak peduli bumi, tapi biasanya karena 3 hal ini. Yang pertama ya guys, otak males mikir soal hal kecil, kayak hal sepele, sereceh itu tuh kayak males mikir doang gitu. Jadi karena males mikir, tangan pun males untuk bergeraknya, ya kan? Buat otak, buang sampah itu hal receh, hal kecil gitu. Jadi sering di skip. Otak lebih tertarik mikirin hal besok, kayak besok makan apa ya, enak gak ya, atasan ngomong apa ya, kita bakal nge-review apa lagi ya, lihat apa lagi ya. Kemudian kenapa mantan nge-view story, lebih tertarik hal-hal yang kayak excited gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kita keburu-buru padahal nggak keburu-buru. Kadang orang bilang nanti aja, padahal nanti itu nggak penting, nggak pernah datangnya kapan. Pikiran tuh nggak penting, nggak perlu gitu. Jadi kayak buru-buru terus karena bilang nanti nggak jadi. Dan yang ketiga adalah kita terbiasa lihat orang lain juga begitu. Jadi kita kayak ngikut-ngikut guys. Lingkungan menentukan tindakan ya guys, dimanapun kamu berada. Kalau orang lain santai, buang bungkus permen di jalan, kita ikut-ikutan balik santai. Kenapa? Dia aja bisa, kenapa kita enggak? Nah, gitu guys. Kemudian ya guys, ada beberapa trik, tapi triknya itu dari kesadaran kita. Yang pertama trik sederhana. Begitu tangan kamu memegang sampah, hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan tanya, aku mau jadi manusia seperti apa? Kedengarannya lebay, tapi setiap pertanyaan ini muncul, dan ini serius guys, cara ini bikin otak seperti autopilot gitu. Karena sebenarnya kita bukan kurang tempat sampah, kita cuma kurang berhenti sejenak. Latih 5 detik ini setiap hari, lama-lama bakal jadi otomatis. Kemudian ya guys, trik yang kedua adalah jadikan ini bagian dari identitas kamu. Kenapa? Kan kayak kebersihan, kerapian itu kan cantik ya guys, ganteng ya guys. Manusia berubah paling cepat kalau mereka merasa ini bagian dariku, ini tindakan yang harus aku lakukan gitu. Bukan cuma peraturan, bukan cuma suatu keharusan, tapi memang harus tertanam pada diri kita. Buanglah sampah, jagalah kebersihan gitu guys. Jadi mulai bilang pada diri sendiri setiap kali buang sampah, aku tipe orang yang rapi, aku tipe manusia yang peduli lingkungan, aku ingin meninggalkan dunia lebih baik, bukan lebih berantakan dari hari ini. Kamu mungkin berasa aneh pertama kalinya guys, ketika kamu
kamu melatih otakmu untuk melafalkan itu, tapi otak akan mengikuti identitas yang kamu tanamkan. Dan itu kebiasaan baik ya guys. Kalau kamu merasa diri kamu orang yang rapi, kamu akan malas bikin berantakan, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah terapkan prinsip jalan sekalian. Daripada kamu harus sengaja ke tempat buang sampah, biasakan pola kayak gini guys. Kalau jalan sekalian buang, jalan ke motor ya udah buang sampah. Boleh kita satukan dulu sampahnya tapi yang rapi gitu. Jalan ke dapur ya buang, jalan ke wajan gebetan wajah gebetan ini beda lagi guys. Ini mantan atau mantan gebetan atau mantan gitu ya. Intinya kamu tempelkan kebiasaan pada aktivitas yang sudah ada, otak jadi cepat menerimanya. Jadi kalau memang kamu bisa makan permen nih, pagi makan permen, satu kali dulu permen satu, terus nanti permen dua kamu satukan lagi. Jadi kalau kamu nanti mau ke dapur, sekalian kamu buang gitu maksudnya. Yang keempat adalah triknya bawa tempat sampah yang mini. Ini sangat simple tapi powerful dan bermanfaat banget, ya kan? Bawa plastik bag kecil dan trans atau kayak pouch yang tas gitu, yang cantik gitu. Tapi untuk sampah yang bersih ya guys, sampah yang basah gitu kayak tisu mungkin, supaya kalau nggak ada tempat sampah terdekat, kamu bisa diamkan dulu di situ, kamu bisa simpan dulu di situ. Jadi kamu nggak punya alasan lagi untuk menunda atau nggak buang sampah di sembarangan gitu guys. Ini bikin kamu otomatis lebih disiplin, lebih bersih ya guys. Dan ini juga cara kecil untuk mengurangi sampah berserakan di tempat umum gitu guys. Trik yang kelima adalah lihat sampah seperti tanggung jawab dia sendiri. Jadi kamu merasa tanggung jawab benar-benar tulus dari hatimu. Sampahmu adalah jejakmu, kamu yang urus guys. Kalau kamu buang sembarangan, itu bukan cuma soal kebersihan, itu soal integritas diri. Cara kamu memperlakukan hal kecil menentukan cara kamu memperlakukan hal besar, dan itu benar dan itu real nyata adanya guys. Kayak kita mikir hal kecil ini aja kamu segampang itu, apalagi sama hal besar gitu. Jadi ya guys, pakai sampah sebagai latihan mental kamu, latihan konsentrasi, latihan untuk ngurus diri, ya kan? Biar lebih ganteng dan cantik lagi. Latihan memutus rantai, ya udah lagi nanti aja, nggak boleh stop mikir gitu. Dan latihan jadi manusia yang lebih sedikit lebih baik dari kemarin, bukan dari dia ya guys, bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri dari hari kemarin. Trik yang keenam adalah bayangkan dunia yang lebih tenang. Saat kamu buang sampah pada tempatnya guys, bayangkan kamu sedang menyumbang 1% ketenangan dunia. Karena tempat bersih membuat manusia lebih kalem, lebih sabar, lebih waras, lebih tenang gitu, kayak fresh gitu ya kan. Kalau kamu bisa bikin dunia lebih lembut hanya dengan membuang sesuatu pada tempatnya, kenapa enggak? Kecil mungkin tugasnya itu kecil, tapi dampaknya itu besar dan dia jangka panjang, ya kan? Yang ketujuh adalah self reward kecil. Setiap kali berhasil buang sampah dengan benar, ucapkan dalam hati, nice, good guys, aku berhasil lagi, ya kan? Ini tuh hal kecil memang, tapi otak menyukai pujian dan dia akan mengulang perilaku yang dipuji oleh diri kamu sendiri, walaupun oleh diri kamu sendiri guys. Lama-lama buang sampah bukan lagi tugas, tapi jadi bagian dari habits yang baik itu. Udah ingat belum? Ada 4 triknya. Jadi lakukan itu memang benar-benar dari hati kamu guys. Yang pertama ya, kamu jaga kebiasaan rapi, bersih, cantik, wangi dari dirimu, lingkunganmu. Jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Dan itulah perjalanan episode kita hari ini. Hal kecil yang ternyata nggak kecil, tentang kebiasaan sederhana yang bisa bikin dunia lebih damai. Kayak damai, tenang, kita lihat suasana bersih, kayak tong sampah itu pun bersih, ya kan? Tentang bagaimana kita pelan-pelan jadi manusia yang punya integritas diri. Dan ingat guys, sampahmu bukan tentang kotoran, tapi tentang karakter kamu. Dan karakter bukan dibentuk oleh hal besar, tapi oleh hal kecil yang setiap hari kamu lakukan. Jadi buang sampah itu pada tempatnya mungkin hal biasa, hal sepele, hal konyol, hal kecil gitu, tapi dampaknya itu besar bagi semua tempat. Oke guys, dan terima kasih sudah mengikuti audio kehidupan di judul kali ini. Semoga setelah ini kamu bukan hanya buang sampah pada tempatnya guys, tapi kamu juga buang masa lalu yang rusak, buang overthinking yang numpuk di kepala itu, dan buang kebiasaan buruk yang gak kamu butuhkan lagi. Jadi jauh-jauh sama hal-hal buruk itu ya guys. Dan bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hidup
pelan tapi tetap harus hidup dengan penuh makna dan warna guys. Dan tetap jadi manusia yang tinggalin bumi lebih bersih di saat kamu datang. Kalau kamu mau kita bahas judul yang lucu, kamu komen di bawah ya guys. Aku harap hal positif yang sudah kita bahas beberapa ini, semuanya ini bisa ninggalin jejak positif juga di karakter kamu. Dan setiap hari kita harus jadi manusia lebih baik dari kemarin lagi, ya kan guys? Dan healthy ya guys, kayak happy terus, sehat terus. Ini karena lagi musim hujan, jadi jangan numpuk sampah juga, jangan sampai banjir gitu, jangan kotor. Jadi kita harus jaga tempat, jaga tangan kita, jaga sampah kita, jaga karakter kita. Dan bye bye guys, sekali lagi bye bye guys.